Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi permasalahan yang berkembang selama ini di tubuh PKB, antara PKB dengan NU yang baru-baru ini mencuat, dan juga antara Caimin pemimpin PKB dengan Mbak Yeni Wahid, putri almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang notabene sebagai pemilik dan pendiri PKB yang sah awal pertama kali. Dan saya sebagai Nahdlin dan mantan pengurus PAC PKB Jatinegara dan juga mantan caleg DKI Jakarta Dapil 4 tahun 2014, berdasarkan semua pengalaman dan kejadian yang saya perhatikan hari ini, memang saya pribadi mengatakan perlunya regenerasi PKB atau perlunya MLB PKB untuk merombak semua struktur dan pengurusan dari tingkat pusat hingga ranting. Karena apa? Pertama, arogansi pengurus PKB ini sudah terlihat, bahkan terasakan sejak dulu, sejak kepemimpinan Caimin, di mana waktu itu 2014 saya mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI. Waktu itu saya mendapatkan Dapil 5 dengan nomor urut 10 atau 8 kira-kira. Lalu setelah saya sudah berkoordinasi dan sosialisasi ke tengah masyarakat, tiba-tiba dapil saya berubah. Dapil 5 menjadi dapil 4, sehingga semua perencanaan saya kacau. Ketika itu saya tanya dan saya ajukan ketidaksetujuan saya, ternyata saya dicuekin. Bahkan ketika saya coba mengadu dan curhat kepada yang waktu itu sekjen ya, lalu jadi menteri olahraga Menpora, yang sekarang mungkin masih di penjara, beliau hanya mengatakan, jangan digembar-gemborkan mas, demi besarnya PKB. Ini saya perhatikan arogansinya. Yang kedua, saya lihat lagi perseteruan yang belakangan ini antara PKB dengan PBNU, bahkan antara ketua dan ketua yang saling mengklaim, dan bahkan PKB dengan arogannya mengatakan tidak berpengaruh dengan suara NU, sedangkan hal yang benar disampaikan oleh NU tidak berpolitik praktis, karena NU ada di mana-mana, tidak di PKB, di Golkar, PDIP, dan semua partai NU itu ada. Lalu perkembangan berikutnya, pergesekan antara Caimin dengan Mbak Yeni Wahid, yang dengan arogannya Caimin mengatakan Mbak Yeni bukan anggota PKB. Ini arogansi seorang ketua yang tidak menyadari bagaimana proses awalnya Caimin memimpin PKB yang begitu dramatis, bahkan dianggap telah membunuh karakter Gus Dur sebagai pemimpin saat itu. Dan akhirnya pada saat ini juga saya menemukan kearogansian lagi
pemimpin PKB, di mana hal ini terjadi di kota sebelah kita, DKI Jakarta, sebelahnya yaitu kota Depok, di mana seorang kader PKB yang memikirkan kesulitan kehidupan ekonomi masyarakat Depok, beliau berpikir secara pribadi bagaimana mengatasi ini dan membuat masyarakat Depok tidak mengeluh dan selalu dalam keadaan sabar. Timbullah niat untuk menolong. Di samping kader ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, terutama finansial, maka dia menggodok pemikirannya, lalu muncullah seorang figur yang memang dikenal di masyarakat Depok itu baik, mau bersosialisasi, mau berbagi ke masyarakat Depok. Inilah yang diambil oleh kader PKB untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat Depok yang membutuhkan. Ini suatu terobosan dari seorang kader yang sebenarnya patut dicontoh. Tapi yang ada justru kader ini dianggap sebagai pengkhianat oleh partainya sendiri. Coba bayangkan, hanya karena yang memecat dan yang menzolimi kader PKB ini memiliki niat menjadi caleg di 2024. Ini terlalu. Masih 2022, belum waktunya. Dan yang dilakukan oleh kader PKB tersebut memunculkan figur, tidak pernah memunculkan nama partai, apalagi caleg. Karena dia paham ini bukan zamannya sosialisasi caleg dan partai, bukan. Tapi yang dipikirkan bagaimana membantu masyarakat Depok, binaan dia saat itu. Sementara dia tidak mempunyai daya upaya apa-apa. Lalu muncul seorang yang memiliki peluru, memiliki apapun yang ada, ingin membantu. Apakah salah jika kader ini mengambil dan menampilkan figur ini untuk memberikan bantuan kepada warga Depok? Arogansi pemimpin Depok yang tidak memiliki wawasan keorganisasian, sehingga cepat dengan mudahnya dia mengatakan pengkhianat. Mungkin ini yang perlu diselidiki, agar sampai ke Caimin, tolong selidiki orang ini yang hanya dengan arogannya hanya bisa memecat dan memfitnah orang tanpa tabayun, tanpa mengatakan apa-apa, langsung dipecat, bahkan dikeluarkan dari grup-grup. Ini arogansi. Tidak pernah melihat bagaimana kader ini dulunya. Karena saya sendiri yang menyaksikan, bahkan saya yang turut berjuang 2014. Di mana sebagai caleg saya korbankan diri saya untuk membesarkan Depok, PKB Depok secara keseluruhan. Saya bawa caleg yang di Depok kemana-mana. Saya bawa ulama-ulama di DKI untuk ke Depok membesarkan. Bahkan saat itu PKB berhasil menyingkirkan paham-paham Wahabi, terutama di Pancoran. Ini yang dilakukan kader dulu. Dan ketika saya selidiki, ternyata orang pengurus PKB yang arogan ini ya memang dulu pada zaman Pileg 2014 menjegal caleg PKB sendiri. Mencegal caleg PKB DPR RI sendiri, almarhum Edi Faisal, yang jelas-jelas dijegal dengan tidak diberikan mandat saksi oleh pengurus ini. Saya berharap Caimin mendengar dan menyaksikan video ini untuk segera mengklarifikasi. Karena inilah yang sering disebut oleh ulama-ulama NU. Ini orang yang hanya ingin mencari makan, bukan untuk membesarkan NU. Jika beliau atau pengurus ini yang arogan ini tidak melakukan hal serupa,
mungkin dia bisa berpikir bahwa NU ada di mana-mana, bukan hanya di PKB. Jadi ketika seorang pejuang kader PKB membuat suatu kebaikan atas nama NU karena dia Nahdliyin, jangan pernah dikatakan pengkhianat. Bisa jadi dialah yang pengkhianat. Mudah-mudahan Caimin menyaksikan ini dan segera klarifikasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.